Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siang ini sesuai jadwal Padang Pariaman Bicara membahas masalah tradisi Basapa di Ulakan, tepatnya komplek makam Syekh Burhanuddin. Kita langsung menghadirkan Heri Firmansyah Tuanku Khalifah. Beliau Khalifah Syekh Burhanuddin yang ke-15. Tentu beliau punya kekuatan dan punya argumen untuk membicarakan hal ini. Selamat siang, Tuanku Khalifah. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar? Sehat? Alhamdulillah sehat. Baik, kita mungkin bincang-bincang ringan dan bincang-bincang santai terkait masalah tema ini karena kita masih berada di bulan Safar. Seperti kita ketahui di bulan Safar ini umat Islam katakanlah yang berpaham Satariyah atau yang berpaham tarikat-tarikat lainnya itu punya agenda tersendiri di Ulakan yang disebut dengan Basapa. Nah, di sini ada namanya Sapa Gadang, ada namanya Sapa Kete, ada namanya Sapa Tuanku Salih, dan sapa-sapa lainnya. Nah, yang ingin kita bicarakan tentu ini perlu kita kembangkan. Mungkin barangkali seperti apa urainya Tuanku Khalifah yang Basapa ini. Silakan. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Syukur kita kepada Allah dengan ucapan alhamdulillah, bersalawat kita kepada Nabi dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, pada kesempatan ini izinkan saya menjelaskan apa yang dipertanyakan terkait tentang ritual Basapa. Basapa adalah nama bulan yang mana di dalam bulan Islam itu dikenal dengan bulan Safar. Bulan Hijriah. Bulan Hijriah dikenal dengan bulan Safar. Kemudian Basapa adalah suatu agenda bagi jamaah Thariqah Satariyah dan Thariqah lainnya, menjadi agenda khusus rutin mereka lakukan setiap tahun. Kemudian ada apa dengan Basapa? Basapa adalah hari dan bulan Al-Mukarram Syekh Burhanuddin Ulakan wafat atau meninggal dunia, yang mana tepatnya pada hari Rabu tanggal 10 bulan Safar tahun 1111 Hijriah atau 1689 Masehi. Setelah beliau Syekh Burhanuddin meninggal dunia, setiap murid beliau yang di dalam bersanad dan bertarikah, yang mana sanadnya tersambung kepada beliau, ketika ada suatu kerinduan sang murid kepada sang guru, maka mereka datang dan mengunjungi atau menziarahi makam beliau Syekh Burhanuddin yang bertempat di kawasan komplek makam Syekh Burhanuddin pada saat ini di nagari Mangopoh, Palak Gadang, Ulakan. Jadi artinya ketika beliau wafat itu sesuka para murid, belum ada secara aturan dan dibentuk safar itu.
Kemudian sepakatlah khalifah setelah 50 tahun lebih kurang beliau wafat, sepakatlah para khalifah dan para ulama antara Daret dan Rantau. Itu khalifah yang pertama? Bukan. Sepengetahuan saya itu khalifah yang ketiga. Oh, berarti Sapa ini dimulai setelah 50 tahunan. Ya, lebih kurang meninggal. Iya. Terus. Jadi maka pada saat itu sepakatlah para ulama antara Ranah dan Rantau untuk memperingati secara serentak, secara bersama. Iya. Yang mana seluruh murid-muridnya bisa berkumpul dan bisa saling silaturahmi. Maka disepakati pada setiap hari Rabu di atas tanggal 10 dengan bilangan atau hitungan takwim Khamsiyah. Iya. Kemudian kesepakatan itu berjalan beberapa tahun. Kemudian pengunjung bertambah ramai dari tahun ke tahun. Ketika itu kembali ulama, baik ulama muda dan ulama tua, untuk melakukan musyawarah kembali. Iya. Maka disepakati pula dengan adanya sapa ketek. Jadi lahirlah dua buah sapa. Yang pertama sapa gadang, dan kedua sapa ketek. Jadi disebutlah sapa gadang itu dengan sebutan sapa urang Daret. Jadi karena Padang Pariaman sebagai tuan rumah atau Ulakan sebagai tuan rumah, maka diberikan kesempatan dahulu untuk tamu yang datang berkunjung, maka disepakati sapa gadang itu adalah sapa urang Daret. Iya. Karena keberadaan Ulakan itu di Padang Pariaman, maka ulama-ulama di Padang Pariaman memberi kesempatan kepada ulama yang jauh dari Padang Pariaman, kemudian mereka mengambil di Rabu kedua setelah sapa gadang, apa itu dikenal dengan sapa ketek. Ya mungkin kita lebih dalam lagi, sapa itu apakah itu waktu menetapkan di hari pertama itu melakukan sapa gadang atau sapa ketek itu ada kegiatan khusus atau kegiatan bebas yang dilakukan oleh para jemaah yang datang itu, baik itu yang dari Batu Sangkar dan atau yang datang, pokoknya yang datang dari berbagai daerah itu, apakah dia punya acuan tersendiri yang dikeluarkan oleh khalifah ini atau acaranya acara bebas sesuai pengajian yang dia terima? Seperti apa itu kegiatannya? Nah, jadi di sini ada suatu keunikan tentang Basapa. Yang mana keunikan itu harus kita pahami. Jadi menurut sejarah yang saya ketahui, Basapa itu dia tidak ada diatur, karena dia sudah teratur dengan sendirinya. Nah, kemudian seluruh amalan-amalan yang mereka lakukan atau para murid mereka lakukan di saat melakukan ziarah di Basapa itu tidak bisa diatur. Sudah teratur dengan sendirinya. Iya. Jadi artinya ada sebahagian ulama membawa murid-muridnya dengan mengamalkan sholawat. Iya. Kemudian dikir sarafal anam. Kemudian amalan seperti tahlilan. Iya. Kemudian ada juga seperti malenggoan batang kaji. Malenggoan batang kaji itu seperti apa tuh? Di kajian torikoh atau kajian batang tubuh itu di lenggoan. Seperti membaca syair gitu. Seperti membaca syair. Jadi mereka memahami seperti itu. Karena awak lah tiba di Pangka, di Tampek Guru, maka diambillah keberkahan batang kaji wak, salam moko ulang di kampung wak.
diambil keberkahannya di situ. Iya. Nah, kebanyakan ulama itu bagi murid-murid yang baru mengambil keberkahan jalan thariqah itu mereka mendendangkan dan mensairkan batang kaji thariqah. Iya. Barang mulut tubuh dua para karo yang pertama anyan karajiah. Seperti itu. Iya. Cuman ketika ini entah gurauan di lapor apa itu kan, ketika ada cerita ya katakanlah dengan kelompok-kelompok petani ini, katanya Basapa itu ada semacam untuk apa namanya, untuk bisa mendatangkan undangan di bulan Maulud berikutnya, itu seperti apa itu? Ya, sebenarnya kalau kita ambil secara apa namanya, Rentang bulan. secara iklan, dia tidak seperti iklan. Cuma ketika mereka mengamalkan suatu amalan dikir sarafal anam di saat Basapa, nah di situ para pengunjung mendengar dan menyaksikan. Nah, siapa suara yang terindah dan terbagus yang dikenal dengan Bujang Sembilan, maka dia diundang di kampungnya. Itu yang suara Bujang Sembilan itu adanya di kita Padang Preman. Ya. Itu ada di Sapakete dan ada di Sapagadang. Ada di Sapakete, ada di Sapagadang. Terus yang Bujang Sembilan itu seperti apa itu sejarahnya? Jadi Bujang Sembilan itu artinya ahli diki yang punya karakter suara bagus, yang punya lantunan taranum diki itu lebih indah dan lebih bagus. Iya. Maka mereka dikenal dengan Bujang Sembilan. Kenapa mereka dikenal dengan Bujang Sembilan? Karena banyaknya orang yang mengundang dia. Jadi Bujang Sembilan itu bukan dia terbentuk dan dibentuk, tetapi karena ada keistimewaan di dalam keilmuannya tentang dikir sarafal anam, maka dia dicintai dan sering diundang, maka disebutlah dia Bujang Sembilan. Dia punya suara emas, dia punya kelebihan dari yang lain-lain. Disebut dia Bujang Sembilan karena dia 9 orang, bukan? Ya, Bujang Sembilan bisa 9 orang. Itu dia diulakan itu, ke-9-nya? Ya, itu di daerah umumnya Padang Pariaman. Ada yang dari Tujuh Koto, ada yang dari Ulakan itu sendiri. Iya. Ada yang di daerah Pakandangan, ada yang di daerah Topoh. Iya. Jadi makanya waktu Sapagadang dan Sapakete itu kita yang kelompok tarikat yang dari Padang Pariaman ini lebih banyak menampilkan dikir sarafal anam deh. Ya. Mungkin apa namanya, seperti Bu Khalifah sebut tadi, Sapa itu tidak diatur, tetapi dia sudah teratur, gitu, sudah terbentuk karena menurut keilmuan dan pengajian yang mereka terima dari guru ke guru, dari guru ke guru, sampai di atasnya Syekh Burhanuddin. Gitu. Nah, mungkin kita runut ke bawahnya, ketika Tuanku Salih itu menamakan sapanya sendiri itu, apa kaitannya dengan ini, dengan Sapagadang dan Sapakete ini? Apakah belum mereka dapat tempat dalam dua sapa itu, apa ingin membuat sebuah kelompok pula, seperti apa? Jadi sejarahnya seperti ini. Jadi kan sudah terbentuk tuh pertama dengan musyawarah pertama antara ulama ranah dengan dengan Darek. Nah, dengan Darek kemudian terbentuklah satu sapa. Iya. Kemudian Sapagadang Sapagadang. Kemudian sapa itu dia lah manggaludak orang Tibo, udah luwek, makanya lahirlah Sapakete. Nah, kejadian pada saat itu dibuat dua waktu, ya ada dua agenda antara Sapagadang Sapakete. Ternyata ulama
bertambah juga, para pengikut pun bertambah juga. Kemudian lahirlah kesepakatan balik, bermusyawarah dan berapeklah para ulama di bawah kayu katapiang yang ada di area makam Syekh Burhanuddin. Maka Buyang Kusali almarhum Kiramah mengambil keputusan beliau bersapa di hari Sabtu setelah Sapa Kete. Kemudian di saat itu bagian garis dari Syekh Jamadi mengambil kesepakatan dengan para muridnya yang bertali dengan beliau, mengambil kesepakatan untuk bersapa di bulan Sya'ban, di awal Sya'ban. Jadi biasanya kalau jalan garis dari Syekh Jamadi, beliau turun hari Selasa, sudah berkumpul semuanya di kawasan makam Syekh Burhanuddin. Itu Jambi, Sumbar, Riau, Medan, Bengkulu, dan Malaysia. Kemudian hari Rabu mereka dari komplek makam Syekh Burhanuddin itu menuju ke tempat saya, dikenal dengan Surau Pondok Kete, untuk melihat peninggalan Syekh Burhanuddin. Jadi mereka melakukan ritual dari makam Syekh Burhanuddin menuju ke Surau Pondok Kete itu dengan berjalan kaki dan berselawat sepanjang jalan. Secara bersama. Itu yang jamaah Sidi Jamadi tadi. Sidi Jamadi. Itu waktu bulan Sya'ban. Jadi dia yang banyak dari mana tuh Sidi Jamadi? Padang. Kalau untuk induknya adalah Padang Sare. Iya. Kemudian Andaleh Padang. Kemudian Sikapak Pariaman. Iya. Kemudian pesisir. Baru dari 3 induk seperti yang di Padang, Pacah dengan Teluk Bayu, Matuayi. Di pesisir itu sampai Kabayang, sampai ke Tarusan, kemudian sampai ke Kurinci, Sungai Panua. Kemudian menyebarlah di Bengkulu. Di Bengkulu itu adalah jajaran dari Sikapak Pariaman. Jadi mereka ada ini seperti ada guru besar dan ada guru tua di bawah guru besar. Nah, guru tua ini punya murid. Iya. Dia Sataria juga. Sataria. Jadi ada semacam ciri khas tersendiri dari jamaah Sidi Jamadi ini. Mereka sehabis diulakan itu melakukan tradisi berselawat ke tempat penyimpanan peninggalan Syekh Burhanuddin, Surau Pondok Kete. Nah, kemudian ketika Sapa Gadang Sapa Kete ini seperti apa gelombang jemaah itu? Apakah ada juga yang ke tempat peninggalan Syekh Burhanuddin ini atau langsung diulakan? Ya. Jadi makanya tadi saya sampaikan bahwa Sapar itu tidak bisa dibentuk karena dia sudah terbentuk sendiri. Sudah terbentuk dengan sendirinya. Jadi sebahagian jamaah itu ada yang mengambil awalnya dia datang ke makam Syekh Burhanuddin, kemudian dari makam Syekh Burhanuddin baru menuju ke Surau Pondok Kete. Ada yang mengambil dari dia berangkat dari kampungnya atau dari negarinya menuju ke Surau Pondok Kete dulu, baru ke Ulakan. Jadi ada juga yang datang ke Surau Gadang dulu, baru ke Surau Pondok Kete dan ke Ulakan. Nah, hubungannya ketiganya itu Surau Gadang, Surau Pondok Kete, dan Ulakan itu seperti apa ketika Syekh Burhanuddin ada dulu? Apakah ini semacam napak tilas atau seperti apa nih? Kalau di Surau Gadang itu apa yang menjadi
kalau kita ibaratkan sekarang itu ziarah itu sebagai wisatanya religi, itu ada sesuatu yang dilihat oleh masyarakat di situ. Apa itu di Suragadang? Ya, jadi begini, basapa artinya adalah melakukan ritual ziarah. Iya, iya. Jadi ziarah di sini ada dua kategori. Pertama menziarahi ulama yang masih hidup. Iya, iya, iya. Kemudian menziarahi ulama yang sudah meninggal dunia. Jadi ada bahasa sakral bagi jemaah itu taraga je gurunan hidup, suraunya ditingkek, iya, iya, iya. kajinya diminta. Taraga je guru nalah meninggal, pakaiannya, kuburannya, khalifahnya nani tapei. Iya, iya, iya. Itu menjadi bahasa sakral bagi pengunjung dan jamaah. Jadi artinya ketika mereka melakukan ziarah itu atau basapa atau lando, mereka pasti menempuh dan ketemu dulu dengan guru yang hidup. Guru yang hidup. Iya, iya. Di situ mereka ingin menimba ilmu, ingin mendalami sejarah. Kemudian kalau di makam cuma itu sekedar melakukan ritual ibadah. Iya, iya. Sesuai yang mereka terima dari gurunya. Dari gurunya. Apa yang dianjurkan oleh gurunya masing-masing ketika dia berziarah, itulah yang mereka amalkan di saat basapa itu. Iya, iya. Nah, jadi ada apa dengan kawasan makam Syekh Burhanuddin dan Suro Pondok Kete dan Suro Gadang? Iya, iya. Nah, tiga lokasi ini tidak bisa dilepaskan di dalam sejarahnya Al-Mukarram Syekh Burhanuddin. Iya, iya. Kenapa tidak bisa dilepaskan? Karena ini adalah sesuatu yang sudah menjadi pijakan beliau ketika beliau hidup. Iya, iya, iya. Kita ambil dalam sejarah. Ketika Syekh Burhanuddin Ulakan menyelesaikan ujian dan tugasnya yang terakhir di Aceh. Iya, iya, iya. Kemudian beliau diberikan gelar Syekh Burhanuddin oleh Syekh Abdul Rauf dan diangkat sebagai khalifah pertama. Nah, kemudian beliau diutus oleh Abdul Rauf untuk dakwah Islamiyah ke bumi Minangkabau. Kembangkanlah ilmu yang telah kau pelajari. Kemudian beliau disuruh, Syekh Abdul Rauf menyuruh seorang ulama atau seorang sahabat yang bernama Tengku Nan Basaluang agar mengantarkan Syekh Burhanuddin ke Minangkabau. Berangkatlah mereka dengan 9 orang dengan perjalanan laut dengan memakai armada kapal. Jadi sehingga ada dalam sejarah itu Balai Jelapik Panda. Di beliau ini berangkat dengan kapal, kemudian beliau anyam tikar panda untuk apa? Untuk dibikin layar kapal. Apa tujuannya? Supaya ada dorongan angin dan memudahkan di saat menempuh perjalanan laut. Jadi sekembali Syekh Burhanuddin dari Aceh, beliau bermalam di Tanah Lagundi. Tanah Lagundi, Padang Silangguri. Itu di dalam tambo sejarah. Nah, di situ beliau menancapkan sebuah pohon yang beliau bawa dari Aceh yang bernama Pinago Biru, dan di situ beliau meninggalkan suatu amanah kepada Idris, sahabat beliau yang menjemput beliau ke Pulau Ansor. Apa wasiat, apa amanah Idris? Jika nanti saya meninggal di dalam dakwah Islamiyah ini, kuburkan kelak saya di sini. Sambil beliau menancapkan sebuah pohon. Nah, kemudian Idris membawa Syekh Burhanuddin Ulakan untuk menemui seorang rajo di Ulakan Panjang yang di dalam sejarah itu dikenal dengan Rajo Amai Said. Rajo Amai Said, ulayat Rajo Amai Said. Amai Said. Jadi Manunjun dan Amai Said. Jadi orang berdua inilah yang awal mula menaruhko di Nagari Ulakan Panjang. Yang disebut pertama tadi Padang Lagundi, apa tadi? Tanah Lagundi. Tanah Lagundi ya.
Padang Silang Uri. Jadi kemudian beliau perkenalkan dan Idris sampaikan, inilah temanku yang aku jemput ke Pulau Ansor. Kata Syekh Idris. Ketika itu beliau belum belum bergelar Syekh. Iya. Nah, jadi sehingga kehadiran beliau di Ulakan diterima oleh Manunjung dan Amai Said. Nah, di situ beliau mulai berdakwah. Kemudian itu secara sejarah itu di pertemuan itu di mana? Di Lantak Palak Gadang. Di Lantak Palak Gadang kisaran sekitar 1 kilo dari kawasan makam Syekh Burhanuddin. Arah ke Suro Pondok Gede. Nah, kemudian tarik beliau berjalan. Nah, dibawalah beliau oleh Idris ke Tanjung Medan. Ke Suro Gadang ini. Di ketika beliau berjalan dari Lantak Palak Gadang menuju ke Tanjung Medan. Nah, di situ beliau bertemu dengan seorang perempuan. Kemudian beliau berkenalan, ternyata perempuan itu adalah garisnya yang satu rumah gadang di Negari Tua Pariangan yang dahulu menaruh ke Rantau Pesisir. Iya. Masih artinya masih terbilang Mande ya. Mande. Nah, jadi dalam sejarah itu di ketika Idris ko lewat berjalan Syekh Burhanuddin. Anggek kami ko, orang tua kami ko sedang menyapu laman. Dari mana Idris ko? Ambo nyepik kawan. Kawan iyo. Ko siya ko? Kawan ambo. Di mana kampung nak? Kampung ambo di Sintu. Uang Sintu asli nak indah. Ambo uang Pariangan Padang Panjang. Iya. Suku nak, suku Guci. Guci. Di mana Sintu? Iya. Di mana Sintu? Di Pariangan di mana gaya? Ternyata mereka itu satu garis secara kaum atau di dalam satu rumah adat. Jadi anak kecil beliau, anggaya mau mah. Iya. Enggak betul mak, tinggallah segala pakaian dan dege ada guru di situ. Iya. Itu makanya tinggallah pakaian, jubah, peci dan kitab-kitab beliau itu di Koto Panjang. Yang mana Koto Panjang itu dalam sejarah lamanya itu namanya Tokoh Nan Panjang. Jadi dulu di belakang di Tapiai itu, di belakang tanah kami itu dulu kapal-kapal ketek berjejeran. Memuek karambi aja pisang. Iya. Memuek karambi aja pisang untuk dibawa ke dermaga dan ada di Palak Tonsin dulu. Iya. Itu Banamo itu tuh Tokoh Nan Panjang di berjejeran kapal. Iya. Itu sejarah dari nan tua kami dana. Jadi setelah beliau mengatuan Idris anggap mah tinggallah segala pakaian di situ. Pakaian itu yang pakaian tadi. Ya, pakaian tadi. Iya. Jubah beliau, kitab dan Al-Qur'an. Baru beliau dibawa oleh Idris ke Suro Gadang. Nah, jadi Suro Gadang alun-alun Suro oleh dibawa oleh Idris ke rumahan gayanya. Iya. Jadi Syekh Idris asli orang Tanjung Medan. Jadi dibawa ke rumah gaya, mulailah baca cerita, mulailah segala macam. Kemudian beliau kok berjalan-jalan mengelilingi kawasan Tanjung Medan. Kemudian tumbuhlah keinginan beliau. Aku saya kok diri kota nasa aku diri saya punya kota nambo sedih kok. Iya. Kok betul banyak. Awak buat surau di situ. Nah, di sekolah mau maca. Iya. Kok takah tu jadi? Mengkuri tagaan surau. Dalam tambo sejarah yang ada di Ambo, itu alun banamo Suro Gadang lah. Iya. Suro Gadang ko mangko banamo Suro Gadang. Setelah Suro kolah ndak muek dari santri lah di Pagadang mangkonya banamo Suro Gadang. Iya.
Jadi Sabalun Surogadang berarti ikunan disebut Surogete? Bukan. Bukan, karena Beda. Oh, beda ada. Beda. Jadi berarti Suro Pondok Kete dengan Surogadang adalah dua tempat ya, Ya, yang punya sejarah sakral gitu ya. Surogadang tampaknya Sebarudin Maja, kemudian yang Suro Kete tampaknya menemui garis. Pertama kali menemui garis keturunannya. Secara matrilineal. Iya, iya, iya. Lalu yang tadi yang Sebasaruang ada di Tengkunan Basaruang. Tengkunan Basaruang itu memang orang Aceh atau orang Aceh. Jadi Tengkunan Basaruang dia asli dari Aceh. Iya, iya, iya. Di Tengkunan Basaruang maka nama nya suku Basaruang pakai sarung Tengku. Tengkunan Basaruang, Tengkunan Baserong. Jadi Tengkunan Basaruang kok gugur dalam perperangan. Iya, 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 iya. Jadi ada di dekat makam Syekh Burhanuddin itu ada namanya sampai kini tuh namanya Tampe Basaruang. Nah disitulah beliau Tengkunan Basaruang wafat gugur di dalam pertumpahan darah. Di luar gue kan? Di tepi jalan. Di tepi jalan arah ke Pariaman. Sebab tidak awak dari Pohon Kembang sebelah tidak arah ke Pariaman. Berarti Sebasaruang itu termasuk satu perjuangan dulu waktu di Aceh. Beliau yang mengawal Syekh Burhanuddin. Oh, khusus mengantarkan Syekh Burhanuddin sampai ke Minangkabau ya. Yang diutus oleh Syekh Abdul Rauf. Dalam sejarahnya 9 orang. Siapa saja? Di situ hanya dengan 9 dalam tampuk sejarah dengan 9 sahabat. Sebasaruang Tengkunan Basaruang dengan 9 sahabat. Jadi tidak ada dijelaskan nama-nama orang yang 9 itu. Kira-kira karena Tuanku Khalifah sekarang udah cukup panjang rentetannya sampai ke seperti itu, ada nggak ingin menggali siapa sahabatnya yang 9 itu? Ya, pada dasarnya Ambu pun tetap mengkaji dan menggali dan mencari beberapa pijakan-pijakan atau semacam tulisan-tulisan yang bisa menjadikan itu rujukan. Nah, sampai saat ini belum ada saya ketemukan tentang riwayat siapa yang 9 orang dari beliau yang mengawal beliau dan mengantar beliau ke bumi Minangkabau. Kemudian ada selintingan apa ini? Kalau dengan itu Tuan Kadi Padang Ganting itu apa ini sahabat atau murid atau? Jadi Tuan Kadi Padang Ganting beliau bernama Maruhunan Panjang. Iya, iya, iya. Yang berasal dari Padang Gantiang Batu Sangkar. Beliau ini bertemu di saat Syekh Burhanuddin menuju ke Tanah Aceh. Dalam perjalanan menuju ke Tanah Aceh. Jadi dia ada 4 orang laki-laki yang dalam sejarahnya orang yang berempat ini berlain daerah. Dan tidak suka juga dengan keadaan di negerinya atau di nagarinya di kampungnya itu dengan hukum-hukum rimba, siana baga siadate, maka mereka ingin lari dari kampung itu. Kemudian bertemulah dengan beliau Sipono, alias Sikanun gitu. Kemudian berkenalan. Jadi orang yang berempat itu Maruhunan Panjang dari Padang Gantiang Batu Sangkar, kemudian si Tarapang dari Kubong Tiga Balai Solo, nah, kemudian Muhammad Nasir dari Kota Tengah Padang, kemudian Buyong Mudo dari Bayang Salido Kulit Bandar Sapuluh Pesisir. Kemudian sahabat-sahabatnya itu tetap di Nah, jadi sahabat beliau ini sama-sama berangkat ke Tanah Aceh dan sama-sama menuntut ilmu dengan beliau. Kemudian di saat mereka sudah mungkin merasa pandai dan mendapatkan ilmu, nah, mereka pulang untuk mencoba mengembangkan dan mensiarkan
apa yang telah dia pelajari. Jadi mereka coba untuk dakwah di Minangkabau dan di daerahnya masing-masing. Tetapi setiap mereka melakukan dakwah, dakwahnya selalu ditentang oleh masyarakat. Jadi selalu dapat perlawanan. Dapat perlawanan. Jadi sehingga beliau ini putus asa dan berpikir, dan di sana mereka merasakan ada suatu kesalahan di dalam dirinya. Artinya kesalahannya apa? Mereka pulang tanpa ada izin dan restu dari gurunya. Nah, maka kembalilah beliau ke tanah Aceh. Harapan apa? Ingin meminta doa restu dari guru. Nah, di sekembali mereka sahabat Syekh Burhanuddin yang 4 orang ini, sekembali dia dari Minangkabau menuju ke Aceh. Nah, yang Syekh Burhanuddin berangkat ke Minangkabau. Jadi tiba di Aceh, dikakuan kesalahan. Lah salah gadang kami Buya. Nah, kami minta maaf lahir je batin. Kami pulang tanpa izin dan restu dari Buya. Kami tidak ada dapat izin dan restu untuk dakwah dari Buya, mengembang kaji dan kami tuntut. Salah gadang kami Buya. Mohon maaf. Jadi kini kok kami mengaji balik Buya. Agih kaji supaya kaji ko berakai ke kami. Jawab Syekh Abdurrauf, kalau kaji yang minta dan kaji tidak doleh. Dan kaji lah bagi kasih Burhanuddin. Kok kamu ngaji baang balik supaya baang bisa dakwah di kampungan mengajilah balik jo Syekh Burhanuddin. Akhirnya baliklah orang barang peto. Pailahnya menemui mencari Syekh Burhanuddin di Pulaan. Ada yang menarik Bu Khalifah soal Syekh Burhanuddin ini. Saya pernah membaca sebuah tulisan ya di Sirajuddin Abbas. Cuman tulisan itu enggak terlalu mendalam. Katanya sebelum Syekh Burhanuddin yang sekarang yang banyak diziarahi orang itu, ada pula sebelumnya sudah ada Syekh Burhanuddin yang mengembangkan tarikat Naqsabandi. Lalu jalurnya dia pergi ke daerah 50 kota, terus ke daerah Riau, tahu-tahu bermakam dia di Puntu Kampar, Provinsi Riau. Nah, ini pertalian antara Syekh Burhanuddin Ulakan dengan Syekh Burhanuddin Puntu Kampar ini seperti apa ini? Ya. Saya ingin lebih dalam tentang itu. Ya, jadi di dalam beberapa sejarah yang pernah Ambo baca, jadi Burhanuddin seorang pengembang agama itu dijuluki dengan Burhanuddin. Jadi antara Burhanuddin Ulakan dengan Burhanuddin Kampar, secara kesimpulan dia adalah dua orang yang berbeda. Dua orang yang berbeda. Tapi pernah sama-sama diulakan. Tapi dengan sama gelar julukan Burhanuddin. Nah, kalau untuk dakwahnya Syekh Burhanuddin Ulakan, yang murid langsung dari Syekh Abdurrauf bin Ali Al-Fansuri Asingkili, dia dakwahnya di Ulakan dan Minangkabau. Nah, kalau yang Burhanuddin yang di Puntu Kampar, itu secara thariqahnya mereka beda. Dia Naqsabandiyah, kemudian Syekh Burhanuddin Ulakan Satariyah. Jadi kalau tidak salah Ambo, dulu sejarah itu telah pernah dibahas secara nasional. Jadi memang tidak pernah diulakan ya? Tidak pernah. Iya. Cuman karena di zaman itu pendakwah atau pengembang agama ini digelari Burhanuddin. Ya. Baik, artinya tema kita cukup memberikan arti tersendiri dalam soal
tradisi dan budaya di Padang Pariaman, khusus di Ulakan Tawakis, yaitu Basapa. Basapa di Ulakan mungkin lebih dahsyat atau lebih besar ketimbang tabuinya Pariaman. Mungkin barangkali untuk closing statementnya, Tuanku Khalifah bisa memberikan bisa berceritalah sedikit soal peran Tuanku Khalifah di sini, baik itu dalam Sapa Gadang, Sapa Ketek maupun sapa-sapa lainnya, dan seperti apa jangkauan masyarakat jamaah itu terhadap Tuanku Khalifah. Jadi kembali ya Wak, kita membahas tentang Basapa. Iya. Jadi Basapa adalah menziarahi ulama yang hidup dan menziarahi ulama yang sudah meninggal dunia. Jadi peran saya selaku pemegang tonggak stafet atau katakanlah khalifah itu setiap jamaah yang datang ke tempat saya, khususnya di Suro Pondok itu mereka bukan sekedar melakukan ziarah saja. Iya. Bukan sekedar melihat pakaian saja. Tetapi pada dasarnya mereka adalah ingin mengambil thariqahnya. Iya. Kenapa thariqah itu diambil? Karena ulamanya yang dahulu di daerahnya atau di nagarinya yang ada, misalnya katakanlah di daerah Batu Sangkar misalnya. Iya. Nah, ulama yang di Batu Sangkar ini dia dulu pernah mengambil thariqah ke khalifah sebelum saya. Iya. Kemudian begitulah kelanjutannya. Jadi artinya hubungan itu tidak akan terputus. Iya. Pergantian generasi dan kekhalifahan itu tidak akan pernah terputus. Iya. Seandainya saya meninggal, ada generasi saya. Iya. Nah, di daerah lain juga meninggal ulamanya dan ada juga generasinya. Iya. Jadi kemudian tugas dan kewajiban saya adalah mentalkin jamaah ketika dia ingin masuk ke dalam thariqah. Iya. Kemudian memberikan pemahaman secara kajian syariat, thariqat, hakikat, makrifat yang terkhusus tentang satariyah. Iya. Kemudian bagi saya sendiri memberikan kajian thariqah ini, tentu saya sudah mendapatkan izin dan bersanad kepada khalifah sebelumnya. Kemudian dengan adanya nukilan-nukilan kitab yang ada tinggal di tempat saya, seperti salah satu karya Syekh Burhanuddin yang berjudul Tazkir Al-Ghabi, Sarah dari Al-Hikam, itu karya Syekh Burhanuddin Ulakan. Nah, kitab Sarah Al-Hikam, kitab Al-Hikam karangan Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, kemudian beliau sarah oleh Syekh Burhanuddin langsung. Dan beliau beri judul kitab itu Tazkir Al-Ghabi. Iya. Nah, dalam satu manuskrip yang ada di tempat saya itu Tazkir Al-Ghabi itu di tengah. Posisinya dia ada sekitar 600 halaman. Iya. Nah, jadi dalam satu manuskrip, satu kitab itu ada 4 kitab di dalam. Ada 4 judul kitab di dalam. Jadi salah satu adalah di awalnya, saya masih ingat tentang manuskrip yang ada itu, di awalnya adalah sebuah kajian karya dari Syekh Samsudin Sumaterani. Kemudian di dalamnya juga karya Syekh Burhanuddin. Maka itulah yang disebut dengan tahqiq satariyah. Jadi ada 4 pembahasan kajian tasawuf di dalam. Iya. Jadi kajian itu terkhusus tentang membahas tentang martabat 7. Iya. Nah, martabat 7 kan di dalam pemahaman tasawuf itu dikenal dengan kajian tasawuf tingkat tinggi. Nah, jadi berdasarkan itulah rujukan kitab yang ada, kemudian secara khirqah saya menerima kajian dari khalifah sebelumnya. Nah, itulah yang saya sampaikan apa yang saya ketahui dan sepanjang apa ilmu yang Allah berikan, maka itu juga yang saya berikan kepada para jamaah dan pengunjung-pengunjung di saat mereka melakukan ingin memasuki thariqah itu.
Terima kasih Tuku Khalifah. Baik, kita sudah berakhir podcast Padang Pareman Bicara dan membahas masalah Basapa, baik itu Basapa dengan segala macam namanya dari bulan Safar sampai bulan seterusnya. Kalau kita lihat sepanjang bulan ini Ulakan itu tidak pernah sepi dari jamaah, terutama jamaah yang mempunyai niat, yang mempunyai nazar. Seperti yang disampaikan Tuku Khalifah tadi, Safar itu tidak ada aturannya karena dia sudah teratur sejak dahulunya. Mohon atas segala perhatian, maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.